greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'm a Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Pihak UGM memberikan klarifikasi bahwa ijazah Presiden Joko Widodo asli yang dikeluarkan oleh pihak UGM. Tetapi yang penggugat ijazah Presiden Joko Widodo palsu ngeles. Yaitu yang digugat bukan ijazah kuliah, tetapi yang digugat itu adalah ijazah SD, SMP, dan SMA Presiden Joko Widodo. Bahkan kemarin saya juga membaca sebuah artikel gugatan yang dilayangkan oleh Bambang Tri ke PN Jakpus. Itu salah satunya isinya menggugat KPU, menggugat MPR, bahwa intinya lah ijazah Presiden Joko Widodo yang didaftarkan saat pemilu 2019 ini kan jadi blunder. Jelas yang didaftarkan itu adalah ijazah terakhir lah, yaitu ijazah kuliah. Gak mungkin Presiden Joko Widodo mendaftarkan ijazah SMA. Nah yang anehnya lagi, dia menggugat ijazah SD, SMP, dan SMA. Bayangkan, ijazah SD untuk masuk SMP, ijazah SMP untuk masuk SMA, ijazah SMA untuk masuk perkuliahan. Jadi semakin blunder, ngelesnya itu kurang cerdas. Padahal di sini sudah dibantah lah oleh kepala sekolah masing-masing bahwa Presiden Joko Widodo SMA, SMP, SD bener-bener asli. Ya tetapi apa boleh buat lah, masih ada yang percaya dengan Bambang Tri ini. Padahal juga Bambang Tri ini pernah divonis 3 tahun penjara akibat menyebarkan kabar hoax tentang Presiden Joko Widodo, yaitu melalui Jokowi Undercover, buku yang ditulis oleh Bambang Tri tersebut. Dari berita ini, yaitu Bambang Tri Muryono penggugat Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tudingan menggunakan ijazah palsu saat pendaftaran Pilpres 2019-2024. Nah dari sini kan berarti yang digugat adalah ijazah terakhir lah, yaitu dari UGM. Tetapi sekarang membantah yang digugat SD, SMP, SMA. Bambang divonis bersalah lantaran terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang tujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu. Secara berlanjut, tindakan itu juga melanggar pasal 28. Akhirnya ini juga divonis 3 tahun lah. Bayangkan dia menyerang Presiden Joko Widodo habis-habisan, padahal masyarakat sendiri yang bisa menilai kinerja dari Presiden Joko Widodo. Tetapi Bambang Tri ini kok seperti itu ya? Ada apa gerangan? Ada apa di balik semua yang dilakukan oleh Bambang Tri ini? Saya jadi penasaran, kok membabi buta menyerang Presiden Joko Widodo. Bahkan di sini juga ternyata Bambang Tri itu juga tidak lulus kuliah loh. Jadi di sini Bambang versus Dr. Tifa, sama-sama nggak lulus kuliah. Sampai sini paham kalian? Masa sih dia menggugat ijazah Presiden Joko Widodo palsu, tetapi dia sendiri tidak meneruskan kuliahnya, alias keluar dari kampus negeri tersebut saat kuliahnya sudah masuk tahun-tahun akhir. Kan ini juga lucu lah, berbanding terbalik lah dengan apa yang digugatnya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Universitas Gadjah Mada memberikan klarifikasi terkait polemik ijazah Presiden Joko Widodo. UGM memastikan bahwa Presiden Jokowi lulusan UGM dan ijazahnya asli. Rektor UGM, Profesor Ova Emiliana, mengungkapkan ijazah Jokowi adalah asli, mempertimbangkan isu atau beredarnya informasi yang terjadi di media, baik media cetak, elektronik, media sosial, berkenaan dengan adanya tuduhan oleh seseorang yang mempertanyakan ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo. Maka kami Universitas Gadjah Mada, di mana Bapak Joko Widodo pernah menempuh pendidikan, perlu menyampaikan beberapa hal, ujar Ova saat jumpa pers pada Selasa 11 Oktober 2022. Pertama, Bapak Insinyur Joko Widodo adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980. Kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Ketiga, atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keasilan ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dengan demikian, disampaikan informasi dan penjelasan ini. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Dia membantah bahwa klarifikasi tersebut sebagai bentuk kerisihan. Menurutnya, klarifikasi dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik. Selain itu juga, bukan karena polemik ini menyangkut orang nomor 1 di Indonesia.
Sebetulnya bukan terisihan, tapi adalah tanggung jawab kami untuk memberikan klasifikasi kepada publik. Jadi artinya bukan karena yang dipertanyakan orang nomor satu. Bukan itu juga, katanya saat konferensi pers pada Selasa 11 Oktober. Ova mengungkapkan, jika ada alumni yang ingin melakukan verifikasi maka pihaknya siap membantu. Kan misalnya, banyak alumni yang bekerja di suatu tempat harus kemudian minta verifikasi betul, ndak ini lulusan. Jadi saya kira itu salah satu tanggung jawab dari institusi untuk memberikan klarifikasi kepada publik, ujarnya. UGM sendiri tidak akan mengambil langkah hukum terkait gugatan mengenai ijazah palsu yang dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo. Pasalnya, gugatan ijazah palsu Jokowi bukan ditujukan kepada UGM sebagai institusi. Secara prinsip, orang itu tidak menggugat UGM, kecuali kemudian dia menghubungkan tindakannya itu dengan UGM. Kalau kita lihat tindakan yang secara formal dilakukan sampai hari ini, itu tidak secara spesifik ditujukan ke UGM, terang ahli hukum UGM Andi Sandi Antonius dalam konferensi pers pada Selasa 11 Oktober, dilansir dari halaman resmi UGM. Dalam kesempatan yang sama, Rektor UGM Ova Emilia mematahkan kabar ijazah palsu Jokowi. Atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keasilan ijazah sarjana S1 Insinyur Jokowi dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, tegas Profesor dan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Perawatan UGM tersebut. Bahkan diketahui Bambang Trimulyono menggugat Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas tudingan menggunakan ijazah palsu saat pendaftaran Pilpres 2019-2024. Bambang pernah dipenjara 3 tahun karena menebar kebencian. Menurut SIPPPN Jakarta Pusat yang dikutip pada Rabu 12 Oktober, gugatan tersebut didaftarkan pada Senin 3 Oktober dengan klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Gugatan itu telah terregister dengan nomor perkara 592 PDT.G 2022 PNJKT.PST. Bambang menggandeng Ahmad Kosinudin sebagai penasihat hukumnya. Tergugat 1 Presiden Jokowi, tergugat 2 Komisi Pemilihan Umum, tergugat 3 Majelis Permusatan Rakyat, tergugat 4 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Berdasarkan penelusuran bisnis.com, Bambang pernah divonis pada tahun 2017 atas buku karyanya berjudul Jokowi Undercover. Saat itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Polri Brigjen Pol Rikwanto mengungkapkan, buku Jokowi Undercover dibuat tanpa didukung data primer dan sekunder yang dapat dipertanggungjawabkan. Tersangka Bambang tidak memiliki dokumen pendukung sama sekali terkait tuduhan pemalsuan data Jokowi saat pengajuan sebagai calon presiden di KPU. Tersangka diduga menebar kebencian melalui buku tersebut. Proses hukum pun berjalan hingga akhirnya pada 29 Mei 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora Jawa Tengah menjatuhkan vonis 3 tahun penjara terhadap terdakwa Bambang mengarah buku Jokowi Undercover karena terbukti melakukan ujaran kebencian.